تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, sidang jamaah salat gerhana bulan, salat khusuful qamar yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, di malam ini, di saat ini, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita salah satu di antara tanda-tanda kekuasaannya. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita bahwa alam semesta ini berada di dalam kendali dan kekuatannya. Malam ini adalah malam 14 di bulan Rabiul Tsani tahun 1444. Yang mestinya kalau pas waktu salat maghrib dan setelah salat maghrib, maka rembulan akan terang menyinari alam semesta. Rembulan akan kelihatan terang menyinari kita semua. Tapi malam ini sinarnya redup. Malam ini sinarnya hilang. Semua adalah atas kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala terjadi fenomena alam semacam ini, perubahan alam semacam ini, maka seharusnya kita ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk menjadikan rembulan yang mestinya terang menjadi gelap. Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan alam yang mestinya terang menjadi gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan segalanya dengan kekuatan dan kekuasaannya. Oleh karena itu, tatkala terjadi gerhana matahari total pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terjadinya persis sehari setelah wafatnya Ibrahim, putra beliau, satu-satunya putra beliau yang lahir dari rahim selain dari rahim ibunda Khadijah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk salat. Kemudian beliau naik ke atas mimbarnya dan mengatakan, Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankasifani li mauti ahadin wala li hayati wa innama yukhawwifullahu bihima ibadah fa idza ra'aitum dzalika fasallu wa tasaddaqu wa a'tiku. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, Inna syamsa wal qamar, sesungguhnya matahari dan rembulan adalah dua di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan bagian dari kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala sering menyebutkan itu dalam banyak ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan sesungguhnya dalam pergantian silih bergantinya siang dan malam adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Apabila peristiwa-peristiwa alam yang biasa terjadi, yaitu pergantian siang dan malam, hembusan angin, laut yang
laut yang luas dan yang lainnya yang terjadi setiap saat disebutkan oleh Allah sebagai tanda-tanda kekuasaannya, maka peristiwa-peristiwa alam yang jarang terjadi adalah semakin menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan menolak keyakinan yang tatkala itu berkembang di sebagian sahabat, dikait-kaitkan antara gerhana matahari total yang terjadi saat itu dengan wafatnya putra beliau Ibrahim. Maka beliau mengatakan, yani la yang kasifani li mauti ahadin wala li hayati. Keduanya, matahari dan rembulan itu tidak terjadi gerhana bukan karena lahirnya seseorang, juga bukan karena wafatnya seseorang. Akan tetapi wa innama yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin menakut-nakuti dengan keduanya para hambanya. Jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang takut? Peristiwa alam semacam ini di zaman sekarang bukan lagi menjadi sesuatu yang menakutkan, bukan semacam yang digambarkan dalam hadis tentang peristiwa gerhana matahari total yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan dalam sahihain dan hadis-hadis yang lainnya. Para sahabat bingung, para sahabat tercekam seakan-akan kiamat akan terjadi. Tapi sekarang peristiwa ini adalah peristiwa yang ditunggu-tunggu, peristiwa yang didambakan, peristiwa yang diinginkan untuk kelihatan. Karena itu adalah fenomena alam yang aneh. Ada satu yang harus kita pahami para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap kali terjadi hal-hal yang semacam ini, maka cara berpikir manusia bermacam-macam, tergantung kepada ilmu dan imannya. Ada orang-orang yang mengkaitkan peristiwa-peristiwa gerhana semacam ini dengan kaitan-kaitan mistik, dengan hal-hal yang berbau tahayyul, berbau khurafat, berbau hal-hal keyakinan-keyakinan yang batil. Tapi keyakinan ini alhamdulillah di negeri kita, di daerah kita sudah hampir tidak ada keyakinan-keyakinan yang semacam ini. Keyakinan bahwasanya kalau terjadi gerhana itu adalah karena terjadi ini, karena terjadi itu dan macam-macamnya. Kaitan-kaitan mistik sekarang ini mungkin sudah amat sangat jarang sekali orang yang meyakini keyakinan tersebut. Yang kedua, banyak orang dan kebanyakan orang menganggap bahwasanya peristiwa-peristiwa semacam ini hanyalah fenomena alam belaka. Terjadi karena perputaran matahari dan rembulan biasa. Sehingga tidak ada yang membekas di dalam hati. Tidak ada efek pada efek keimanan. Tidak ada efek pada efek amal soleh. Kenapa? Dianggapnya bahwasanya peristiwa semacam ini hanya peristiwa-peristiwa biasa. Dan itu yang sering kita dengar dalam berbagai analisis-analisis ilmiah yang dikemukakan oleh banyak para pakar. Tatkala terjadi gempa bumi misalkan, disebutkan terjadi bergeseran lempeng bumi, terjadi bergeseran ini sehingga benturan terjadilah gempa bumi. Apabila terjadi gunung meletus, misalkan, maka disebutkan bahwasanya itu adalah karena ini, karena itu terjadinya kenaikan magma bumi sehingga terjadinya gunung meletus. Terjadinya banjir disebabkan karena hujan yang deras, longsor di mana-mana dan macam-macamnya. Analisis-analisis yang semacam itu tidak kita tolak, karena memang di alam dunia ini ada hukum sunnatullah, ada hukum yang Allah sebutkan dalam sebab dan akibat. Apabila ini terjadi, maka akan mengakibatkan itu terjadi. Tapi bukan begitu sikap seorang mukmin. Seorang mukmin itu apapun yang terjadi di alam semesta ini selalu dikait-kaitkan dengan iman, selalu dikait-kaitkan dengan alam akhirat, selalu dikait-kaitkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikanlah, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan kemakmuran bumi dan mengkaitkan ketidakmakmuran bumi itu dengan iman dan dengan kekufuran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk sebuah negeri mereka itu mau iman, mau bertakwa, niscaya kami akan bukakan keberkahan langit dan bumi. Tapi tatkala mereka kufur, mereka mendustakan, maka kami timpakan kepada mereka azab atas perbuatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu bagaimana seharusnya kita mensikapinya? Kita mensikapinya dengan dua sikap. Yang pertama, tidak menolak hukum kausalitas, tidak menolak
hukum yang orang-orang menyebutkannya sebagai hukum alam, tidak menolak sunnatullah bahwasanya peristiwa ini terjadi karena cahaya matahari yang seharusnya menerpa bulan, oleh bulan ditimpahkan kepada bumi sehingga kita bisa melihat bulan, tertutup oleh bayang-bayang bumi sehingga bulan menjadi ketutup. Itu tidak kita tolak, karena menolak itu adalah menolak fakta, dan menolak fakta bukan sebuah bagian dari syariat agama kita. Tapi ada bagian sisi yang lain yang harus lebih kita kedepankan, yang harus lebih kita munculkan, yaitu yang disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, innama yukhawwifullahu bihi ma ibadah. Akan tetapi Allah ingin menakut-nakuti dengan peristiwa gerhana matahari dan rembulan kepada para hambanya. Di mana titik takutnya? Titik takutnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang biasa menjadikan di siang hari matahari itu terang benderang, tiba-tiba menjadi gelap seakan-akan malam hari. Allah Subhanahu wa yang biasa menjadikan pada malam-malam semacam ini terang oleh sinar rembulan, tiba-tiba gelap. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mampu menjadikan alam semesta berubah dalam sekejap. Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan alam tempat kita berpijak berubah dalam sekejap. Siapa yang bisa menolak tatkala Allah nanti suatu ketika, semoga Allah tidak terjadi, menjadikan bumi tempat kita berpijak itu bergetar? Siapa yang mampu menolak tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan laut itu menumpahkan airnya? Siapa yang mau menolak tatkala Allah Subhanahu wa taala menginginkan bencana terjadi? Dan itu yang terjadi pada hari-hari ini. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu menolak kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kondisi-kondisi semacam ini, hendaknya orang itu mengingat kekerdilannya, orang itu mengingat kekecilannya, orang itu mengingat kenaifannya, kehinaannya di hadapan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita dalam kondisi semacam ini, fa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat akan terjadinya gerhana. Dan itu salah satu di antara kajian fikih, bahwa perhitungan astronomi, perhitungan falak, perhitungan ilmu hisab itu hanya prediksi. Tapi yang paling inti adalah wa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat terjadinya gerhana itu dengan mata kepala. Makanya tadi meskipun sudah diprediksi, sudah disampaikan dari kemarin-kemarin akan terjadinya gerhana ini, dan terjadinya gerhana itu sebelum maghrib sudah mulai terjadi gerhana. Tapi perlu kita buktikan, kita keluar dulu tatkala kita melihat di angkasa memang benar-benar terjadi gerhana, barulah kita katakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Wa idza raaitum dzalik, apabila kalian melihat kejadian semacam itu, apabila kalian melihat kejadian semacam itu, segera ingat kepada Allah, kembalilah kepada Allah, tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Fasallu, salatlah kalian. Jadi menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Jadi bersedekahlah kalian, karena salah satu di antara fungsi sedekah adalah bisa menolak bala yang akan terjadi. Wastaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kalian itu melakukan amal-amal kebajikan yang lainnya. Jemaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keyakinan inilah keyakinan yang sangat kuat mencokol ke dalam segenap insan-insan yang beriman, bahwasanya kekuatan itu ada pada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas bukit Uhud, kemudian bukit Uhud itu bergetar, maka beliau sadar bergetarnya Uhud adalah karena kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, ihda ya Uhud, fama fawqaka illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diam kamu wahai Uhud, karena di atasmu sekarang ini hanya ada seorang nabi, seorang siddiq, dan 2 orang syahid. Tatkala terjadi gempa di zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di kota Madinah, gempa ringan, tidak ada rumah yang runtuh. Yang ada tatkala itu hanya beberapa pagar rumah yang roboh, tapi nggak ada rumah yang runtuh, pagar ringan. Dan itu gempa pertama kali terjadi di kota Madinah pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segera Umar mengumpulkan para sahabat, segera Umar mengumpulkan kaum mukminin di kota Madinah.
penduduk kota Madinah. Lalu beliau mengatakan, ya ahlal Madinah, wahai penduduk Madinah, secepat inikah kalian berubah? Apa yang menyebabkan Allah menjadikan kota Madinah ini terjadi gempa? Fa wallahi, kalau terjadi gempa yang kedua kalinya, aku akan tinggalkan kota Madinah karena khawatir aku akan tertimpa azabnya. Tidak dihubung-hubungkan dengan yang lain, tapi dihubungkan dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu yang difahami oleh para tokoh-tokoh agama ini. Dulu kaum muslimin, Khalifah Umar bin Khattab tatkala memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyerang Persia dalam satu perang Qadisiyah yang masyhur di bawah pimpinan panglima perang Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhum ajma'in. Yang beliau pesankan, jangan ada kewajiban yang kamu tinggalkan. Jangan ada maksiat yang kamu terjang, karena apabila ada kewajiban yang kamu tinggal, apabila ada kemaksiatan yang kamu terjang, maka Allah akan mencabut pertolongannya. Dan apabila Allah mencabut pertolongannya, tinggal perhitungan senjata dan kekuatan perang, dan kalian pasti akan kalah, karena kekuatan ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kekuatan iman dan pada kekuatan takwa. Oleh karena itu jemaah kaum muslimin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kejadian-kejadian semacam ini menjadikan kita sadar, menjadikan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kita adalah makhluk yang lemah, yang butuh kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadapi kehidupan dan untuk menyiapkan kehidupan kita yang kekal nanti di alam akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang mampu istiqamah di atas agama ini, menjadikan kita orang-orang yang mampu menjadikan apapun kejadian di dunia ini untuk bekal kehidupan kita di alam akhirat nanti. Aku qauli hadza, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.